Jet tempur F-15 baru Angkatan Udara AS sekarang memiliki nama F-15EX Eagle II, tetapi bukan itu saja yang baru. Jet tempur yang diresmikan dalam sebuah upacara di Pangkalan Angkatan Udara April tahun 2021 itu, akan memiliki daya komputasi yang lebih besar, kemampuan manuver yang lebih besar, serta persenjataan yang tangguh. Raytheon Technologies mengembangkan beberapa sistem baru untuk pesawat tempur F-15EX abad ke-21 ini, termasuk senjata presisi, sensor, dan avionik. Raytheon menyediakan teknologi sensor, radar, dan efektor yang akan membantu pesawat Eagle II ini dapat mendominasi wilayah udara. TNI AU mulai tahun 2021 hingga 2024 akan mengakuisisi alutsista modern secara bertahap. Beberapa di antara alutsista itu adalah pesawat tempur multirole F-15EX, Dassault Rafale, radar GCI-4, pesawat berkemampuan airborne early warning, pesawat tanker, yakni multirole tanker transport, pesawat angkut C-130J, UCAV berkemampuan MEL dan berbagai alutsista lainnya. Hal ini disampaikan Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Marsikal TNI Fajar Prasetyo dalam pidato sambutannya di rapat pimpinan, Rapim, TNI AU 2021 di Markas Besar TNI AU, Cilangkap, Jakarta, tanggal 18 Februari tahun 2021. Dalam catatan Anadolu Agency, Indonesia rencananya membeli 36 unit pesawat Rafale dan 8 pesawat tempur F-15EX. Salah satu fitur utama jet tempur F-15EX adalah gerbong senjata yang besar dan kemampuan untuk membawa senjata hipersonik. Raytheon Missiles and Defense melengkapi F-15EX dengan 3 senjata yang saling melengkapi. M9X Sidewinder berfungsi sebagai rudal udara ke udara jarak pendek yang menggunakan inframerah sebagai radar untuk mendeteksi, melacak, dan memandu ke target. Pesawat tempur F-15EX juga dapat membawa hingga 6 rudal M9X di sayapnya. Versi terbaru dari rudal AMRAAM dapat mendeteksi, menargetkan, dan menyerang pesawat musuh pada jarak yang jauh di luar jangkauan visual. Pesawat juga memiliki navigasi bantuan GPS dan tautan data 2 arah. Pesawat tempur F-15EX dapat dipersenjatai hingga 12 rudal M120 AMRAAM, ungkap Raytheon Missiles and Defense.com. 6 unit rudal M120 AMRAAM, masing-masing ditempatkan pada bagian sayap kiri dan kanan, hingga ke tepi perut pesawat. Selain membawa 12 rudal M120 AMRAAM, F-15EX secara bersamaan juga masih bisa mengangkut 3 rudal standoff jarak jauh udara ke permukaan JASSM AGM-158, yang berbobot 454 kg dengan jangkauan 370 km. Tergantung pada misinya, pesawat Eagle II ini dapat membawa lebih dari 16 rudal Stormbreaker. Rudal pintar Stormbreaker udara ke darat yang dilengkapi pencari multimode dapat menghantam target bergerak dalam cuaca buruk. Rudal bersayap ini secara otomatis mendeteksi dan mengklasifikasikan target bergerak dalam kegelapan, hujan, kabut, asap, atau debu. Amunisi pintar ini menggunakan panduan radar homing gelombang milimeter aktif, panduan laser semi-aktif, homing inframerah dengan kamera pencitraan inframerah, panduan inersia yang digabungkan dengan GPS, dan tautan data radio kembali ke pesawat. Radar gelombang milimeternya mendeteksi dan melacak target melalui cuaca, sementara pencitraan inframerah memberikan pemilahan target yang ditingkatkan, dan laser semi-aktifnya memungkinkan senjata untuk melacak penanda laser di pesawat, atau di darat. Pencari tri-mode berbagi informasi penargetan di antara ketiga mode untuk menghantam target tetap ataupun bergerak kapan saja, dan dalam cuaca apapun. Senjata itu bisa terbang lebih dari 72 km untuk menyerang target bergerak. Pada tahun 2020, Angkatan Udara AS menerapkan sistem ini untuk digunakan pada F-15E, dan menjadikannya pesawat pertama yang membawa senjata baru.
Perusahaan Raytheon akan mengintegrasikan radar APG-82 V1 Active Electronically Scan Array atau AESA ke dalam pesawat F-15X. Radar yang dimodernisasi dapat mendeteksi, mengidentifikasi dan melacak beberapa target udara dan permukaan pada saat yang sama dan pada jarak yang lebih jauh dari sebelumnya. Ini adalah kemajuan radar terbaru untuk armada F-15E. Menyediakan solusi dominasi udara untuk F-15EX ditujukan untuk memastikan eksekusi misi yang sukses dan kepulangan yang aman. Pesawat F-15EC Eagle II juga dapat dilengkapi dengan JPLS, Joint Precision Approach Landing System, sistem pendaratan militer berbasis darat. Mode ini mendukung pendaratan di medan yang kasar dan visibilitas yang buruk dan dapat beroperasi meskipun spoofing atau kemacetan yang bertujuan untuk mengganggu kemampuannya untuk menerima data yang valid atau data apapun sama sekali. Perusahaan Collins Aerospace ikut meningkatkan sistem roda dan rem, kanopi serta kursi ejeksi untuk sistem pelarian pilot pesawat Eagle II. Pratt & Whitney dan Raytheon telah mengajukan proposal agar mesin F-100 pesawat 229 yang lebih kuat dipasang lebih banyak di F-15EX di masa mendatang. Mesin ini juga telah banyak menggerakkan pesawat F-15SS Strike Eagle Angkatan Udara AS dan menggunakan teknologi itu untuk memungkinkan pesawat tempur berfungsi multiperan dan fungsi udara ke darat. F-15EX akan menjadi pesawat Angkatan Udara pertama yang diuji dan diterjunkan dari awal hingga akhir, melalui uji pengembangan dan operasional gabungan AS. Garda Nasional Udara Oregon akan menerima pengiriman F-15EX pertama pada tahun anggaran 2024, dan jet tersebut diharapkan akan beroperasi pada tahun 2025. Dengan kapasitas senjata yang besar, backbone digital, dan arsitektur terbuka, F-15EX akan menjadi elemen kunci dari armada tempur taktis AS dan melengkapi aset generasi kelima selama beberapa dekade mendatang, ujar Letnan Jenderal Angkatan Udara AS Doug Richardson.